Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 10 Juli 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi Majelis Jemaat di WIK di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. 1. Pelayanan sakramen perjamuan kudus pertengahan tahun disampaikan kepada seluruh anggota SIDI Jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa pelayanan sakramen perjamuan kudus pertengahan tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Berkenaan dengan itu, diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari SIDI Jemaat untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. 2. Ibadah WIK Diaspora. Ibadah WIK Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Juli 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Didi Agus Prihatno bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat WIK Diaspora dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Ibadah gabungan PKB Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Disampaikan kepada Bapak-bapak PKB Jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah gabungan PKB akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Juli 2022 jam 18.00 WIB bertempat di Gereja Pengharapan, piket PKB WIK Klufkam. Diharapkan kehadiran bapak-bapak dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 4. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka Majelis Jemaat mohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, Majelis mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 5. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, piket Majelis WIKSGO, pemain organ Bapak Jimmy R. Yap, pemandu pujian Ibu D. Pesawarisa Manufandu. Demikian pengumuman Majelis Jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua John Yohanes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 94, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan dan pujilah Dia.
Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan yang beribadah di sore hari ini, diberikan kesempatan memuji Tuhan solo dari PAM GKI Maranatha, memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Tuhan, luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya.
Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 4. Nyanyian rohani 4 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah, tidak kelihatan bagi mata dunia yang najis, cemerlang, sempurnalah terangmu, kudus, kudus, kuduslah, Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Anak, Ruh yang mulianya pekat. Kudus, kudus, kuduslah, ribuan bahasa memuji Tuhan Allah yang esa. Jemaat, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 9 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dan setelah kita mendengarkan berita pengampunan, kita mengaminkannya dengan nyanyian rohani 84 ayatnya yang ketiga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur, hormat dan terima kasih kami kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami juga menyadari sungguh bahwa ada banyak hal yang kami buat tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup, itu hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami semua. Hamba berdoa dalam kerendahan hati kami semua di sore hari ini. Bapa, ampunilah kami, maafkanlah setiap salah, dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tetap layak untuk menerima kasih anugerah-Mu dan layak disebut anak-anak milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar,
kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang dapat memecahkan segala hati keras. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Jemaat, kita akan menerima hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua. Tanda kesiapan kita menerima hukum Tuhan, jemaat diundang berdiri. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan yang beribadah di sore hari ini diberikan kesempatan memuji Tuhan, vokal grup PW Week SGO dengan kidung pujian yang sudah disiapkan. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan di minggu ini. Kita akan dituntun dari Keluaran pasal 28, Keluaran pasal 29, Keluaran 29 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai dengan 46. The Bluetooth device is ready to pair.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih waktu Engkau berikan kepada kami lagi untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami kembali lagi diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan menolong kami semua dalam pemberitaan firman di sore hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai dengan 46. Saya membaca ayat-ayat yang genap dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang ganjil. Mengenai korban pagi dan korban petang. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 efa tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur yang telah Bapak Ibu Saudara siapkan dari tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 133. Sambil persembahan syukur kita akan dijalankan, dengarlah firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Sorga bawa persembahan. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidup.
Izinkan saya membaca pengucapan syukur dan perpuluhan di sore ini akan didoakan. Pengucapan syukur pertama dari Nona Gracia Koromat WIK SGO, yang kedua tanpa nama dari WIK SGO, yang ketiga keluarga Teotina dari WIK SGO mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Yang keempat keluarga Yan R. Giai WIK SGO, ucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Yang kelima satu keluarga dari WIK Diaspora mengucap syukur atas ulang tahun anak Julian Arogiar pada hari ini genap berusia yang ke-4 tahun. Perpuluhan yang pertama dari Ibu L.A. Kabuare WIK SGO, yang kedua tanpa nama dari WIK Aspol, yang ketiga seorang ibu dari WIK Aspol, yang keempat keluarga Teotina dari WIK SGO, yang kelima keluarga J. Tobino WIK APO, yang keenam satu keluarga dari WIK SGO, yang ketujuh satu pemuda dari WIK SGO. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam berkat-berkat yang Engkau siapkan dan sediakan bagi kami. Hari ini sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kami datang dengan apa yang ada pada kami dan kami mempersembahkannya pada Tuhan lewat persembahan-persembahan syukur di hari ini. Bersama dengan 5 pribadi dan keluarga yang hari ini mengucap syukur atas pertambahan usia dalam kehidupan mereka, atas berkat-berkat Tuhan yang dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga pribadi, dan 7 pribadi atau keluarga yang hari ini datang mempersembahkan persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkatilah semua persembahan umat-Mu yang dipersembahkan di hari ini. Bahkan sebentar ada aksi 5 menit yang dipersembahkan untuk menopang seluruh pekerjaan-pekerjaan pelayanan dan fisik yang berlangsung di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini, Tuhan menolong dan memampukan mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung bagi kami semua, kami berdoa, kami mengucap syukur pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan memuji Tuhan, pujian dari PKB WIK SGO dengan pujian yang sudah disiapkan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu di hari ini. Kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita, Keluaran 29 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-46, dengan tema perenungan yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita renungkan secara bersama, persembahan, perintah dan berkat Allah bagi umat.
Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan untuk kita membuka renungan di hari ini. Apa yang saudara siapkan ketika Bapak Ibu Saudara mau datang ibadah? Pakaian untuk ibadah kah? Pasti semua akan siap pakaian untuk datang beribadah. Pasti ada yang bilang kita siapkan Alkitab. Tapi ada banyak orang juga datang terbawa Alkitab Bapak Ibu. Hanya datang bawa HP. Karena dong tahu dalam HP itu sudah ada aplikasi Alkitab. Dan kadangkala selesai buka HP baca Alkitab terus buka yang lain. Ada juga yang bilang saya bawa nyanyian Mazmur, nyanyian rohani Kidung Jemaat. Tapi ada juga yang bilang sudah aplikasi HP itu juga ada nyanyian rohani, nyanyian Mazmur dengan Kidung Jemaat. Jadi paket komplit, tidak usah bawa Alkitab, nyanyian rohani, Mazmur dan Kidung Jemaat. Bikin tas capek penuh dan berat. Ada juga yang bilang kami datang beribadah, kami siapkan persembahan syukur. Tapi tidak jarang juga Bapak Ibu Saudara ada orang yang buka dompet pas ibadah, pas masuk dalam liturgi persembahan syukur baru angkat dompet, baru buka, baru ambil uang dari dalam dompet. Yang ibadah sore hari ini tidak ada. Mungkin ada baiknya kita menyiapkan persembahan itu dari rumah, didoakan dulu, baru datang ke gereja di tempat-tempat ibadah. Karena kalau datang ke tempat ibadah ambil dompet, nanti akan lihat ada merah, biru, hijau, dan mulai hitung-hitung dengan Tuhan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Ada satu cerita Bapak Ibu, ada satu orang dia mau datang ibadah, terus di dia punya tangan itu ada dua mata uang, 100.000 dengan 20.000. Terus dia bilang begini, 100.000 saya taruh di kantong kanan, 20.000 saya taruh kantong kiri. Yang 20.000 itu nanti saya kasih untuk persembahan, 100.000 itu selesai ibadah sama pergi makan. Setelah datang dalam ibadah Bapak Ibu Saudara, pas di persembahan dia lupa di kantong mana 20.000 dan 100.000. Jadi dia ambil untuk persembahan itu, dia ambil yang 100.000, dia kasih masuk. Pulang dari tempat ibadah, dia mau pergi makan. Dia cek di kantong sebelah kanan terhadap 100.000, yang ada tinggal 20.000. Tuhan mengacaukan pikirannya karena sudah mulai hitung-hitung dengan Tuhan. Nah, isi bagian firman Tuhan hari ini adalah segala hal terkait dengan perjalanan umat Tuhan dari Mesir sampai mereka masuk di tanah perjanjian. Dan firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam, serta perintah tentang persembahan korban bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan dibagi menjadi dua bagian di hari ini. Bagian pertama kita akan pelajari pada ayat 38 sampai dengan 42a, yang berbicara tentang perintah Tuhan bagi umat untuk mempersembahkan korban dengan taat. Dan bagian kedua ayat 42b sampai 46 yang berbicara tentang soal ketaatan dan buah dari ketaatan itu. Ketika orang taat, Tuhan bertemu, Tuhan menyampaikan firman dan Tuhan memberkati umat. Ini dua bagian akan kita pelajari secara bersama di sore hari ini. Pada ayat 38 sampai dengan ayat 42a, Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang perintah Tuhan bagi umat untuk mempersembahkan korban dengan taat. Bagian ini mau memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan memberikan perintah untuk mengelola persembahan itu, yakni 2 anak domba
dan 2 anak domba ini usianya 1 tahun. Slide bisa dipindahkan. Berusia 1 tahun, Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 38. Bapak Ibu Saudara, domba usia 1 tahun ini dipandang sebagai domba dalam keadaan baik untuk dipersembahkan. Ia bukan anak domba dan bukan juga domba dewasa. Karena domba mencapai usia kematangan itu pada usia 2 tahun dan domba bisa hidup sampai usia 12 tahun. Jadi ketika penetapan domba usia 1 tahun menunjuk pada domba yang akan dipersembahkan dengan baik, dalam kondisi baik untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan 1 domba itu diolah pada pagi hari dan 1 domba itu diolah pada malam hari. Ayat 39 pembacaan firman Tuhan kita. Tidak hanya diberikan dua waktu yang berbeda untuk mengelola domba itu. Domba itu juga perintah Tuhan harus diolah dengan 1/10 eva tepung yang terbaik. Saya coba cek 1 eva itu kemudian diberikan di 1/10 eva tepung itu sekitar 2,5 kilogram tepung. Kemudian dia dicampur dengan minyak tumbuh 1/4 hin. 1/4 hin itu kira-kira 1,5 liter. Dan korban curahan dari 1/4 hin anggur, kira-kira 1,5 liter anggur itu. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat yang ke-40. Jadi tidak sembarangan orang mengelola domba sebagai korban bakaran itu. Pada ayat 41 sampai dengan 42, Bapak Ibu, persembahan itu, perintah Tuhan persembahan ini harus disiapkan dengan baik. Sehingga persembahan itu menjadi persembahan syukur yang berkenan pada Tuhan. Artinya tidak sembarangan. Orang terantar domba sembarang-sembarang saja. Orang tidak taruh tepung sembarang-sembarang saja. Orang tidak taruh minyak sembarang-sembarang saja atau anggur sembarang-sembarang. Tapi ada takaran-takarannya. Supaya korban itu menjadi korban yang baik. Korban syukur yang berkenan pada Tuhan. Dan persembahan ini dilaksanakan turun-temurun. Dan persembahan ini ditaruh di depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian pertama ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa domba itu melambangkan peternakan dan tepung serta minyak itu melambangkan pertanian. Apa yang diminta oleh Tuhan dari umat adalah sesuatu yang ada pada umat, bukan sesuatu yang tidak ada. Tuhan minta umat mempersembahkan korban bakaran itu ada pada mereka, bukan tidak ada pada mereka baru mereka harus berusaha cari, tidak. Tuhan tidak minta sesuatu yang tidak ada pada umat, tapi yang memang ada pada umat pada waktu itu. Jumlahnya jauh dari banyak Bapak Ibu. Tuhan tidak minta 10 ekor domba, tidak. Tuhan minta sedikit saja. 1 pagi, 1 malam. Tuhan tidak minta 1 kilo tepung atau 1 karung tepung atau 10 liter minyak atau 10 liter anggur, tidak. 2,5 kilo tepung, 1,5 liter minyak, 1,5 liter anggur. Bapak Ibu, sedikit sekali ya. Jumlah yang lebih sedikit dari yang tersisa yang ada tinggal pada umat pada waktu itu. Dan dengan detail Tuhan menjelaskan bagaimana umat mempersembahkan itu. Persembahkan dengan baik, sangat lengkap, sangat jelas, sehingga tidak ada yang tidak diketahui untuk dilaksanakan. Perintah ini Tuhan mau supaya umat mempersembahkan yang terbaik dalam ucapan syukur mereka. Pada bagian yang kedua, ayat 42b sampai dengan 46.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjelaskan tentang hidup di dalam ketaatan itu. Ketika umat taat melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan melalui korban syukur dan korban bakaran ini, yang pertama, buah dari ketaatan mereka ada pada ayat 42b. Tuhan akan bertemu dengan umat dan dia menyampaikan firman-Nya secara langsung kepada umat. Buah ketaatan berikut dari ketaatan menjalankan dan menerapkan perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menguduskan umatnya. Tidak hanya menguduskan umatnya, tapi Tuhan juga akan menguduskan Harun dan anak-anaknya dalam pekerjaan kudus sebagai imam yang mereka kerjakan. Ayat 43 sampai 44. Dan buah dari ketaatan melaksanakan perintah Tuhan, ayat 45 sampai 46. Tuhan akan diam di tengah-tengah umatnya, Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat milik kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat dua bagian ini, ada perintah, tapi juga ada buah dari orang yang melaksanakan perintah itu. Apa makna bagian ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang hidup di masa ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perintah untuk memberi persembahan dengan taat. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah sumber kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia meminta kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan bukan dari apa yang kurang pada kita, tapi apa yang ada pada kita yang merupakan kelebihan kita. Ketika Tuhan minta kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, Dia sedang menguji ketaatan dan percaya kita kepadanya. Sebab Dia punya semua, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang kaya. Dia punya langit dan bumi. Saya dan Bapak Ibu Saudara saja milik kepunyaannya. Berarti Dia Allah yang besar. Dia Allah yang kaya. Dia penyedia segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia minta untuk menguji saya dan Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, lalu taat padanya. Apa yang Tuhan minta juga selalu ada pada saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanya kadang Tom bilang terada. Hari ini kita tidak ada. Padahal Tuhan hanya minta sedikit saja, Bapak Ibu. Dia minta jauh lebih sedikit dari apa yang Dia berikan pada kita. Jumlah yang diminta selalu lebih sedikit, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang telah Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan Allah minta kita memberikan persembahan itu dalam sebuah kepercayaan dan ketaatan kepadanya. Yang kedua, ketika kita memberikan persembahan pada Tuhan, itu tanda saya dan Bapak Ibu sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu dan akan menyediakan segala sesuatu, sehingga kita tidak takut dan hitung-hitung dengan Tuhan. Mau kasih 1/10 saja pusu saya, baru kasih sisa-sisa lagi untuk Tuhan. Kita mulai hitung-hitung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita memberikan persembahan pada Tuhan, tanda kita sedang percaya pada Tuhan, bahwa Dia penyedia segala sesuatu, dan kalau kami kurang, Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Yang ketiga, memberi persembahan juga tanda kita percaya, taat pada perintah Tuhan. Tidak hanya taat pada perintah Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan lewat seluruh pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Lewat semua pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih praktek
memberi persembahan saya dan Bapak Ibu Saudara selama ini? Masih taati memberi persembahan bagi Tuhan kah? Masih rutin memberi persembahan persepuluhan, pengucapan syukur pada Tuhan? Masih memberikan dengan jujur di hadapan Tuhan? Seorang jemaat pernah berkata, pendeta, kalau dihitung ternyata kita diberi untuk Tuhan itu bisa 20%. Karena 10% untuk persepuluhan, baru persembahan lain-lain. Derma atau saat ulang tahun, saat sembuh dari sakit. Itu juga kalau gabung bisa 10%. Jadi tiap bulan bisa 20%. Lalu pendeta ini jawab, baru yang ibu dan keluarga pakai berapa persen? 80% toh, tapi lebih banyak yang keluarga pakai dibandingkan dengan yang diberi untuk Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu saya dan Bapak Ibu punya pergumulan. Tuhan bukan tidak tahu gumulan seorang janda, duda, anak-anak piatu, orang tua tunggal, keluarga dengan pergumulan pendidikan anak-anak, sakit penyakit dan penderitaan. Tuhan sedang melihat sejauh mana kita percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan, lalu taati perintah Tuhan itu. Percaya seperti Tuhan panggil Israel keluar dari Mesir, bukan untuk mati di padang gurun, tapi untuk menikmati tempat yang penuh dengan susu dan madu. Kalau Israel dapat menikmati limpahan susu dan madu, masa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menikmatinya juga? Hal yang berikut, yang terakhir, percaya dan taat akan menggerakkan berkat besar Allah di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberikan persembahan sesuai perintah Tuhan, saat itu Tuhan mengetahui atas pilihan bebas saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita memilih untuk percaya penuh pada Tuhan. Karena kita percaya penuh pada Tuhan, maka kita akan taat. Dan karena taat itulah Tuhan akan memberikan kepada kita lebih banyak dari apa yang kita berikan. Dia Allah yang adalah firman. Rencananya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk masa depan kita selalu baik. Seperti perkataan Tuhan Yesus, jika saya dan Bapak Ibu Saudara setia pada perkara kecil, Dia akan mempercayakan perkara-perkara besar untuk kita semua. Memberikan persembahan tanda kesetiaan kita, dan buah dari itu adalah perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita sudah tidak mampu taat dalam apa yang sudah kita miliki, yang harus kita kelola, itu saja kita sudah tidak mampu untuk melakukannya, maka hal-hal yang lain, hal-hal yang besar, bisa jadi Tuhan tahan dari kita. Bapak Ibu Saudara, memberi persembahan hanya untuk mendatangkan berkat bagi kita. Berkat ini ada dalam artian yang sangat luas. Artinya bahwa kita menyadari sungguh bahwa sampai hari ini kehidupan yang merupakan anugerah dan berkat itu Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Tuhan menguduskan kita, itu berkat yang Tuhan berikan. Tuhan menguduskan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, itu berkat yang Tuhan berikan. Dan saya percaya ini berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi anak-anak milik kepunyaannya. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Semua bisa dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa disediakan oleh Tuhan? Semuanya disediakan oleh Tuhan. Syaratnya percaya dan taat kepadanya. Semuanya bisa. Semuanya sanggup kita kerjakan bersama Tuhan. Dan inilah berkat yang tersedia bagi umat yang mau percaya dan taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir dari khotbah ini ada kata bijak untuk kita semua.
bukan hasil yang dilihat, melainkan motivasi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya memberi karena saya telah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Saya memberi karena saya percaya dan bersyukur sampai hari ini saya ada. Itu karena berkat pemeliharaan Tuhan. Pilihan masing-masing kembali kepada kita. Kita mau mempersembahkan yang bagaimana untuk Tuhan? Mempersembahkan yang terbaikkah, atau kita mempersembahkan hitung-hitungan dengan Tuhan? Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Diberikan kesempatan memuji Tuhan vokal grup Libers dengan pujian yang sudah disiapkan.
Padahal aku segumpal debu. Layakkah aku ini Tuhan, bila di hadapan-Mu aku yang bernoda, hina dan bercela. Siapakah aku, Tuhan, bila disanding denganmu? Kau yang bentangkan langit dan letakkan dasar bumi. Aku malu sujud di atas-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 97 ayatnya yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jadikan kiranya Raja yang mulia, kami hamba-Mu setia, dan serta malak-Mu berilah kami ini, puji hadrat-Mu di sini. Tuhanku, tangan-Mu, bimbinglah kiranya kami selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Paduan suara PW WIK SGO.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua puji-pujian di sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah di hari ini Tuhan. Kami boleh dihimpunkan oleh Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan bagian firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan tolong kami supaya bagian firman ini kami dapat mengaplikasikannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Jemaat yang hadir dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, Tuhan memberkati kami dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, tugas tanggung jawab kerja usaha dan mata pencarian kami, bahkan juga pendidikan serta pertumbuhan anak-anak kami. Seluruh kehidupan kami di minggu yang berjalan ini, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan, tuntun dan sertai kami, dan ajar kami Tuhan untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup yang Kau berikan kepada kami. Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam 9 week pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong warga jemaat, Tuhan memberkati kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menata layani pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan berikan kami kuat dan sehat, hikmat dan bijaksana untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini. PMJ, para pendeta, penatua Siamas, badan-badan pelayan unsur alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu BPPG, panitia-panitia yang ada, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Bahkan semua kami yang bekerja di gereja ini, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan terus menuntun dan memelihara kami. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Tis Betra Rawi yang sementara ini sedang dirawat. Kami percaya, kami berdoa, kami sehati, kami menaikkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya minta belas kasih Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan berlaku bagi hamba-Mu. Kuatkan suami, anak-anak, keluarga besar, tapi juga kami semua sebagai jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Berkati tim medis yang mendampingi hamba-Mu ini, biarlah mereka dapat memberikan tindakan medis yang baik dan benar. Istri dari Bapak Pendeta Watopa juga dalam proses pemulihan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Jemaat kami yang sakit, bahkan mungkin yang hadir dalam ibadah ini datang dengan beban pergumulan mereka. Tuhan jawablah beban gumulan mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Memberkatilah para pimpinan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. RUU DOB kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan terus menuntun seluruh apa yang telah diputuskan, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kami percaya sungguh apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat bangsa yang mereka pimpin. Kami mau berdoa untuk gereja di dunia, Indonesia, tanah Papua, secara khusus gereja Kristen Injili di tanah Papua. Kami mau berdoa untuk kesiapan sidang sinode yang akan berlangsung pada tanggal 18 Juli 2022 yang akan berlangsung di Waropen. Biarlah semuanya berjalan dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Sidang jemaat GKI Pengharapan Jayapura kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan. Week diaspora yang dipercayakan untuk menjadi panitia, biarlah segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik. Panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan Jayapura kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus memberkati, menolong, biarlah mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena rapat evaluasi semester 1 dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura berlangsung kemarin dalam keadaan baik, dan biarlah segala sesuatu yang telah dipercakapkan, dirapatkan, didiskusikan dapat kami melaksanakan yang terbaik lagi untuk semester yang berikut. Bapa, seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kami. Satu yang kami tahu, ketika kami percaya, bergantung dan berharap serta taat pada Tuhan, maka hidup kami aman dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa, syukur dan syafaat kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini, kita menyanyi bersama Rohani 145 ayat 1, 2 dan ayat yang keempat. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang keempat kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Dan dalam pujian ini persembahan aksi 5 menit dijalankan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru, beri sabda-Mu terjaga, ya Yesus penebus, sekalian gerakkan kehidupan kudus, beri urah-Mu yang kaya dan berkat-Mu besar, menguatkan percaya dan kasih yang benar. Jemaat, pulanglah dalam damai dan sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, terus kekal selama-lamanya. Ibadah selesai. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Biarlah kita pulang dalam sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Selamat sore dan terimalah salam dari kami. Shalom.